Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu. Atas nama Victorious Family, saya mengucapkan selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan. Pada hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dan pada hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Ziki Priyatena. Beliau adalah seorang pastor yang sudah cukup senior. Dulu mantan seorang pilot ya Pak ya. Waduh, ini udah selalu bawa orang udah kawang-awang nih ya kan. Mendekat kepada Tuhan terus. Dan saya percaya melalui hambamu ini, melalui hamba kita ini yang sudah dipercaya oleh Tuhan, kita akan mendapatkan banyak kesaksian yang baik, teguran, pelajaran yang baik, sehingga kita makin dewasa dan kita terlalu mau dekat hidup dengan Tuhan. Amin. Amin ya. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat-sangat bersyukur Tuhan. Karena siapakah kami ya Bapa boleh kembali hadir di tempat ini. Setelah sepanjang minggu ini kami memohon kepadamu untuk selalu menyertai, menuntun, membimbing langkah kami. Dan Tuhan kabulkan apa yang kami mohonkan kepadamu. Kau beri kami kesehatan, Kau beri kami kekuatan, Kau beri kami semangat untuk terus boleh hidup dekat dengan Tuhan. Terus kami diingatkan terus kami boleh rindu duduk di hadirat Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang mau diajar Tuhan. Menjadi anak Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Menjadi anak Tuhan yang terus belajar. Mau mengevaluasi diri kami Tuhan. Sehingga terus kami dari hari ke hari memperbaiki diri kami. Melakukan pertobatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan kami berdoa bagi jemaat yang masih dalam perjalanan. Tibakan tanpa kekurangan serta apapun juga. Dan supaya ngambil bagian Tuhan pada hari ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Urapan baru turun Tuhan. Untuk pemusik juga Tuhan. Pimpinan WL, para pemusik dan para singer. Kami percaya mereka sudah mempersiapkan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Untuk mereka menaikkan pujian penyembahan kepadamu. Dan kami percaya pujian penyembahan mereka akan sampai ke tahta-Mu yang maha tinggi. Dan Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Gembala kami Bapak Abraham Konrad Supit. Kau berikan dia kebijaksanaan, umur panjang, kesehatan. Biar dia terus boleh jadi gembala yang baik Tuhan. Memimpin kami terus ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dan kami sampai kepada cita-cita tujuan kehidupan kami yang abadi. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat beribadah Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sudah banyak di tempat ini yang merasakan dirinya disertai Tuhan. Amin. Yang merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kasih tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan kita saudara. Mari siapkan hatimu, naikkan ucapan syukur sama Tuhan saudara untuk penyertaan. Dia Tuhan yang setia dalam setiap musim kehidupan kita saudara. Musim baik dia ada, sekalipun di musim yang tidak baik, dia tetap Tuhan yang setia bersama dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Kau menjadi segalanya bagi kami. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me through your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithful
pujian di hadapan Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. You are forever in my life. You see me through. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me your righteousness, and I look to you. And I wait on you. Nyanyikan pujian bagi Tuhan saudara. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm buried in everlasting arms. You never let me go through it all. Saya ingin dengar setiap jemaat Tuhan dengan pujian ini dari awal saudara. Mari nyatakan cintamu sama Tuhan pribadi lepas pribadi di tempat ini. Katakan. Kau bersama dengan setiap kami Tuhan. Dalam setiap season kehidupan kami. Cover me and lead me. Mari pandang hadiratnya saudara. And I wait on you, Jesus. Lift up your voice, come on. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying in your lasting love. Everlasting arms, you never let me go through it all. I sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Amen. I'm buried in everlasting arms. You never let me go through it all. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami rasakan sampai hari ini. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu, kekudusan-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu nyatakan. Come on. Katakan. Mari saudara kita bangkit berdiri sama-sama saudara. Angkat suara di hadapan Tuhan nyatakan. Oh haleluya. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love. Lagu cinta buat Engkau Tuhan. For your faithfulness. Untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. I'm carrying
hadapan Tuhan, katakan. I sing to you, Lord, of love, for your faithfulness to me. I carry everlasting arms, for let me go. I sing for your faithfulness. Kami tahu kami ada di tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar buat setiap kami, Tuhan. You never let me go through it all. Through it all. Through it all. Dengan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami terus rasakan kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami menjadi bukti kesetiaan-Mu, bukti kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji-Mu, kami siap memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Karena Engkau terlebih dulu memberi yang terbaik buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat yang rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan keras katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan, saudara. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu. Katakan senang sekali melihat kamu hadir untuk bersekutu sama Tuhan siang hari ini. Amin. Siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Come on. Yeah. Sama-sama nyatakan, come on. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Katakan, Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Come on, church. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Katakan, Yesus Allah perkasa. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, saudara. Come on. Jemaat Tuhan saja, Victorious Family, come on. Besarlah Tuhan. Angkat suara buat Tuhan, saudara. Akui kebesarannya, come on. Aman berlindung. Katakan Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Nyatakan sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Katakan terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Serukan, Yesus Allah perkasa. Nyatakan sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih kesetiaannya, saudara. Buat saudara, buat saya. Sebab Tuhan telah bangkit. Menyayangi kita. Terpujilah nama-Mu, terbukti namanya. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi lebih keras katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Amin.
kamu dijadikan untuk jadi lebih dari pemenang. Amin. Bersama dengan Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Kasih tepuk tangan buat kebesaran Tuhan, saudara. Come on. Tepuk tangan di atas kepala bagi Tuhan kita, come on. Dengan iman katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan saudara, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan sama-sama, dari pemenang. Lambaikan tangan tinggi-tinggi saudara. Haleluya. Come on. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama katakan lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan kanan kiri muda saudara, kamu lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, saya lebih dari pemenang. Lebih keras katakan, saya lebih dari pemenang. Sekarang katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Angkat tangan sama-sama, come on. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Come on church. Segala raja, nyatakan kita lebih dari pemenang. Sekali lagi nyatakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah
percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan kemenangan? Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan senior pastor message berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Victorious People. Tema minggu ini adalah keluarga berkemenangan atas dosa. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga tanpa dosa loh. Keluarga berkemenangan bukan berarti keluarga yang tanpa konflik, tanpa kelemahan. Tetapi keluarga berkemenangan adalah keluarga yang berani mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memilih jalan-jalan Tuhan. Yosua, di kitab Yosua 24 ayat 15, dia sedang ada di tengah-tengah bangsa Israel yang menyembah Allah-Allah lain. Tuhan di situ mengajar kita melalui Yosua, karena Yosua berkata seperti ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membuat keputusan tegas untuk memilih tidak hidup di dalam dosa, tetapi memilih Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Ambillah keputusan untuk berjalan dalam kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, dan buatlah keputusanmu selalu untuk memilih Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Nya di minggu ini, dan kita pasti berkemenangan atas dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu saudara untuk firman Tuhan saudara. Kami percaya setiap kami sudah terima kemenangan daripadamu Tuhan. Kesembuhan, pemulihan buat setiap kami di dalam nama Yesus. Come on. Sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Oh, Engkau hadir bersama kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Come on. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh,
angkat suaramu di hadapan Tuhan, saudara. Kuasa yang ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saudara, kita bangkit berdiri, nyatakan dengan imanmu di hadapan Tuhan. Come on. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan sekali lagi nyatakan, ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Satukan suara, come on. Ku yakin kau hadir di sini. Kami percaya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di. Ku yakin kau hadir. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Katakan kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dari tempat ini, dari GBI Viva Plaza Indonesia, bersama dengan gereja-gereja dimanapun tempat hari ini Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan, membawa dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa Tuhan kemuliaan kepada sorga. Terimalah itu Tuhan, nikmatilah itu Tuhan. Dan hari ini, saat ini Tuhan, bukan hanya mulut yang kami mau persembahkan, bukan hanya lagu, bukan hanya ritual ibadah. Kami belajar mempersembahkan tubuh kami jadi persembahan hidup, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami gak mau beribadah di dimensi waktu ini Tuhan. Kami gak mau beribadah hanya di dimensi ruangan ini. Kami mau Tuhan kemanapun Engkau utus kami, ibadah kami terus berlangsung. Biarlah Bapa melalui hidup kami tanpa perkataan, banyak orang akan mengenal Kristus. Terima kasih Bapa, untuk itulah kami nantikan sabda-Mu. Karena firman-Mu berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan membimbing kami hidup di dalam kebenaran. Untuk itu Tuhan, urapi setiap telinga jadi telinga murid, hati jadi lahan yang baik ditanami kebenaran firman, dan mulutku sebagai alat penabur, gak lebih daripada itu. Berfirman dan bersabdalah,
kami menantikannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, ucap syukur, umat percaya diberkati, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, haleluya, shalom. Shalom. Ya, boleh lihat kanan kiri, bilang selamat datang Maret gitu. Amin saudara, nggak terasa ya, udah Maret loh. Udah bulan ketiga, bentar lagi Paskah, habis Paskah balik Natal lagi saudara. Time flies. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan hari ini adalah keluarga yang berkemenangan atas dosa. Dosa itu barang yang unik saudara. Unik buat saya. Kenapa? Karena saya biasanya kalau kita tahu ada yang membahayakan hidup kita, saya kok terlalu percaya kita akan dengan segera untuk mengeluarkannya dan membuangnya. Setuju sama saya? Amin. Iya, kalau ada pembunuh masuk tempat saudara, di rumah saudara, pembunuh berdarah dingin, kira-kira Anda gimana? Oh ya, dikasih kamar yang bagus gitu. Pasti diusir keluar kan? Amin. Kalau ada cancer gimana? Cepat dibuang saudara. Amin. Iya kan? Tapi dosa enggak. Dosa itu satu yang membahayakan. Siapa sih yang nggak tahu akibat daripada dosa? Halo? Siapa yang nggak tahu? Coba saya tanya, upah dosa ialah dosa kecil, dosa gede yang upahnya maut. Dosa putih, dosa hitam. Salam kanan kiri depan belakang bilang, kamu pinter sebetulnya. Loh kita bukan nggak tahu kok efek daripada dosa. Dosa itu upahnya maut, bukan mati, maut. Yesus kalahkan maut, kau undang maut, balik lagi. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Itu dosa. Gak ada yang gak tahu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Tangan Tuhan bukan tidak kurang panjang menolong saudara. Telinganya gak kurang tajam untuk mendengar. Yesaya 59 ya. Amin. Tapi yang memisahkan antara engkau dengan Allahmu apa? Segala kejahatan dan dosamu. Dosa itu hal yang mengerikan. Dosa itu hal yang mematikan. Tapi mohon maaf, even itu anak-anak Tuhan lebih suka pegang dosa daripada buang. Itu aneh buat saya. Padahal tahu ini hal yang berbahaya. Tapi kalau dia dinasehatin supaya dia hidup kudus, dia mulai bilang, lu kayak yang paling kudus lo. Dia akan tanya, siapa yang nasehatin? Iya gak saudara? Iya kan? Dia akan lebih senang ngeles. Ya namanya juga manusia Pak, namanya juga masih hidup dalam dunia Pak. Mana bisa kita kudus-kudus amat. Kalau kita kudus-kudus di dalam dunia ini gak dapat Pak. Malah pakai ayat lagi, kita harus cerdik Pak seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular bukan kompromi, amin saudara. Amin. Iya, aneh buat saya. Padahal kalau dibilang dosa itu mematikan, ya semua juga amin, semua juga tahu. Dosa memisahkan, bahkan firman Tuhan bilang apa? Di dalam Ibrani, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Pertanyaannya adalah, ini barang kenapa begini ya? Kenapa ke orang lebih seneng untuk apa? Untuk pegang daripada buang. Padahal bahaya. Saya dapati alasan yang pertama, coba kita lihat di dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Kenapa ya kok dosa itu sulit untuk kita hilangkan? Saya sering berargumentasi, agak berdebat sama orang yang bilang, enggak Pak, enggak bisa, kudus itu enggak bisa. Bahkan dia bilang, kekudusan itu enggak lah Pak. Kita harus tetap abu-abu, enggak bisa putih. Saya bilang kalau pakai pakaian yang sopan, kalau pakai pakaian yang ini. Enggak Pak. Nanti kalau udah dikasih tahu, dia bilang, aturannya mana Pak?
Aturannya mana Pak? Akan selalu seperti itu. Saya cuman bingung, you tahu nggak dosa itu begitu bahayanya buat saudara? Seharusnya kita senang untuk lepas, tapi enggak. Akhirnya saya lihat di dalam Alkitab, oh iya, saya dapati beberapa hal kenapa kok dosa itu lebih senang untuk dipegang daripada dilepas. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3, apa katanya? Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada apa? Kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14 bilang apa? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Pertanyaannya gini, kalau kita ke kehidupan, kalau kita mau hidup kudus, kenapa sempit ya jalannya? Why? Karena engkau harus bertentangan dengan kedaginganmu Bapak Ibu. Dosa itu cocok sama daging kita. Dosa cocok sama yang namanya nafsu kita. Bahasa Betawinya dosa itu enak Bapak Ibu. Sehingga akhirnya orang lebih senang pegang daripada lepas. Selingkuh enak. Cocok daging kita cocok. Pornografi enak. Cocok daging kita. Minum mabuk pesta pora cocok. Makanya Galatia 5 bilang apa? Buah-buah kedagingan itu jelas. Itu semua barang, itu semua sifat, itu semua tindakan cocok dengan kedagingan kita. Maka kalau mau binasa gampang, ikutin apa yang kau mau. Kau pasti akan binasa. Saya jamin masuk neraka tanpa tes. Amin. Udah pasti itu. Firman Tuhan bilang, dan banyak orang yang akan masuk lewat situ. Banyak orang akan cari jalan itu. Kenapa? Karena tinggal di los saja. Mau ngibul dia ngibul, mau mukul dia mukul, mau balas dia balas. Ngerti maksud saya saudara? Dosa itu enak. Makanya Bang Roma sampai nyanyi. Kenapa semua yang asik-asik itu yang dilarang? Kenapa semua yang enak-enak itu yang iya kan? Iya. Kenapa ya? Kok yang enak-enak dilarang? Kenapa ya? Kok yang asik-asik dilarang? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mendatangkan maut. Tapi mohon maaf, cocok sama kedagingan kita. Makanya gak banyak orang mau lepas Bapak Ibu. Gak banyak. Dia maunya tetap pegang. Because I like it so much. That's the problem. Problem yang kedua, kenapa ya kok dosa itu sulit dihilangkan? Coba kita lihat yuk Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Udah ketemu Bapak Ibu? Ya kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, apa katanya? Sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, apa katanya? Kita ini menyebut apa? Berbahagia. Siapa yang berbahagia? Orang-orang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput. Pak, Bu, kenapa ya church, kenapa ya kok dosa sulit dihilangkan? Satu, enak. Yang kedua, hukumannya gak jelas. Emangnya Anda dosa hari ini besok miskin Mbak? Enggak. Enggak Pak. Apakah sekarang orang-orang yang kaya itu pasti hidupnya kudus? Enggak. Justru hari ini orang yang hidupnya kudus yang diproses sama Tuhan bingung.
Kok begitu sulitnya hidup di dalam Tuhan, sementara dia lihat orang-orang yang gegabah, dia lihat orang-orang yang curang, dia lihat orang-orang yang kompromi dengan dosa. Mereka mendapat apa yang mereka dambakan. Iya apa ya? Loh iyalah, jujur. Iyalah. Emangnya rumah mewah pasti punya orang kudus? Enggak Pak. Enggak kok. Percaya. Anda bolos gereja besok gak miskin Pak. Iya Pak ya? Dosa itu gak bejendol Pak. Makanya orang masih bisa hidup munafik. Kalau Minggu melayani di mimbar. Kalau Senin sampai Sabtu dosa. Dia bisa hidup di dua alam. Kayak amfibi. Kenapa? Karena dosa gak ada sign-nya. Anda gak kelihatan orang berdosa atau enggak. Coba kalau saudara berdosa terus besok hidungnya makin panjang. Besok dosa lagi panjang lagi, besok dosa lagi panjang. Ada efeknya gitu. Anda gak berani berbuat dosa, iya gak? Kalau saja dosa mendatangkan kemiskinan, saya terlalu percaya engkau gak berani berbuat dosa. Tapi hari ini kan gak jelas Pak. Makanya gak salah orang Maleakhi bilang, berbahagia orang yang gegabah, mujur orang yang fasik. Ngerti maksud saya saudara? Karena memang ya sekarang ini orang bingung. Bapak Ibu di sini gereja ini menyalurkan bantuan begitu banyak untuk pembangunan di gereja-gereja di pedalaman. Yang terbantu puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu yang tidak terbantu juga banyak. Amin. Yang struggle juga banyak. Saya kebetulan di majelis pusat. Jadi saya ngelihat begitu banyak proposal yang mau nggak mau belum bisa dipenuhi. Kenapa? Karena nggak ada uangnya. Hanya budget 22 juta bikin konsistori. Hanya budget 12 juta untuk bikin atap. Rumah Tuhan, bukan rumahnya pendeta. Untuk rumah tempat beribadah. Struggle. Setahun, 2 tahun Bapak Ibu. Mereka budgetnya belum ada. Tapi saya mau kasih tahu, teman saya baru bikin klub belum lama. Di daerah situlah. Nggak usah disebut. Bikin klub. Tahu nggak? Budget buat lightingnya aja 18 miliar. 18 miliar Bapak Ibu untuk lighting sebuah klub. Pertanyaan saya, itu klub dipakai apa? Ibadah. Dipakai buat Bible study Bapak Ibu? Enggak. Enggak. Kita tahu apa yang terjadi di situ. Tapi kenapa ada ya duitnya? Kira-kira ini kalau teman-teman saya hamba-hamba Tuhan itu tahu, murtad gak dia kira-kira? Kalau imannya gak kuat-kuat amat. Ini dia ngomong nih, berbahagia orang-orang yang gegabah, mujur orang fasik. Kenapa dosa sulit dihilangkan? Karena dosa tidak ada efek langsungnya. Memang satu kali nanti akan ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Amin saudara. Tetapi dalam kehidupan ini belum. Kenapa? Karena Roma 9 ayat 21 bilang. Untuk menyatakan murkanya dan menyatakan kuasanya. Tuhan menaruh sabar. Untuk siapa benda-benda kemurkaan. Jadi memang belum. That's why kadang-kadang anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan suruh kudus. Susah Pak. Nggak gampang. Kenapa? Karena banyak orang bilang gini, gua nggak kudus-kudus amat, pada kenyataannya duit masih ada kok. Kantong masih tebel kok, badan masih sehat kok. Ngapain? Kadang-kadang kita ukurannya masih ada duit, masih ada Tuhan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu hari ini. Kudus atau tidak kudus hati nurani kita bicara. Amin saudara. Amin. Kita nggak bisa tipu siapapun. Yang ketiga, kenapa ya kok dosa itu sulit dihilangkan? Karena dosa dilakukan oleh orang-orang rohani. Bapak Ibu hati-hati ya kalau Anda udah ibadah di sini ya. Itu di luar, kalau yang bikin dosa bukan orang-orang yang ada di sini, orang di luar sana bisa ngerti Pak. Bisa ngerti dia. Oh ya iyalah, kan orang itu gak ibadah. Tapi bisa bayangin gak kalau Anda yang baru keluar dari sini. Terus di sana Anda melakukan hal yang aneh-aneh. Kira-kira gimana Bapak Ibu?
Boleh ikutin kata-kata saya? Kalau orang di luar sana berbuat dosa, namanya pendosa. Kalau aku berbuat dosa, salam kiri kanan, depan belakang bilang, namanya penyesat gitu. Bukan pendosa, penyesat Bapak Ibu. Kau keluar sana menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena orang di sana seperti guru kencing berdiri, muridnya lari Pak. Cucu muridnya sprint bos. Makin hari dosa makin besar dan makin ditolerir. Ngerti maksud saya saudara? Amin. Mendingan Anda nggak usah ngaku Kristen. Anda mau dosa-dosa silakan. Tapi kalau Anda udah ibadah, Anda pakai salib, Anda pakai tanda-tanda kerohanian, terus kemudian Anda di luar sana melakukan hal-hal yang ini. Saya mau kasih tahu, engkau mempertajam dan memperdalam dan mempersulit dosa itu dihilangkan dari dunia ini. Demikian juga di dalam keluarga kita. Itu akan terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu akan terjadi. Dosa itu cocok dengan kedagingan anak-anakmu. Anak-anakmu juga ngeliat, oh yang nyontek sama yang gak nyontek pada kenyataannya yang ranking yang nyontek bisa terjadi. Amin saudara, itu fakta kehidupan. Makanya saya mau kasih tahu bagaimana supaya keluarga itu berkemenangan. Engkau harus seperti Yosua. Engkau harus ambil keputusan seperti Yosua. Kita buka Yosua 24 ayat yang ke-15. Ini indah Bapak Ibu. Yosua 24 ayat yang ke-15. Ya kita baca sama-sama. 2, 3 apa katanya? Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya. Kasih tahu sama anak-anak kita Pak, di luar sana banyak pilihan. Nah, kamu akan ketemu orang-orang yang seperti ini. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang begini. Memang betul kadang-kadang sepertinya mereka nggak dihukum. Kamu mau ibadah di mana? Kamu mau seperti apa? Pilihannya tetap ada di sana. Amin saudara. Tetapi Yosua berkata, terusin, apa katanya? Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, tapi kasih tahu, decision itu ada di kita. Keputusan itu ada di saudara dan saya. Bilang sama saya, keputusan ada di tanganku. Salam kiri kanan, jangan nyalahin siapapun untuk dosa yang kita lakukan. Amin. Gak bisa, iblis gak bisa paksa saudara berbuat dosa. Keputusan untuk berbuat dosa itu ada di kita. Wahyu 3 ayat 20 dibilang gini, aku ada di depan pintu dan mengetuk. Ketuk. Kalau kamu dengar suaraku dan kau buka pintu, aku akan masuk. Engkau akan bersama-sama dengan aku akan bersama-sama dengan engkau. Amin saudara? Amin. Iya, Tuhan cuman ketok Pak. Tuhan gak terobos pintu hati kita. Hari ini Tuhan selalu ketuk di depan pintu hati kita. Keputusan itu ada di kita. Tanpa keputusan tidak ada kekudusan. Hari ini putuskan Bapak Ibu. Panggilannya sama, putuskan. Kepada siapa engkau akan beribadah? Kepada Allah orang-orang yang di luar sana, yang kelihatannya sukses, kelihatannya kaya, yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi mereka mendukakan hati Tuhan, atau kepada Allah yang benar? Saya selalu bilang, aku dan keluargaku memutuskan untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Amin saudara? Amin. Iya. Putuskan, keputusan kita menentukan. Ada orang bilang gini sama saya, di satu retret. Dia bilang, pastor boleh ngobrol gak? Boleh. Boleh. Akhirnya saya ngobrol di meja makan.
Terus dia ngomong soal hidupnya yang gak karu-karuan. Ada yang satunya bandar judi bola, yang satunya begini begitu. Wah, dia cerita dengan bangganya. Saya dengerin. Saya pikir nih larinya mau kemana nih orang-orang. Dia bilang gini, nah ini kita nih pastor. Tahu gak pastor, ini kita berdua udah didoain sama pendeta-pendeta besar. Disebutin nama-nama pendeta besar. Semuanya udah doain saya. Dan dia bilang, kita gak bertobat dong. Kita bilang gitu. Saya cuma bilang gini, hah gimana tuh? Iya emang begitu. Hah emang begitu gimana? Iya kamu bener. Wah baru kali ini ada orang bilang kita bener. Iya kamu bener. Memang kamu gak akan pernah bisa bertobat. Jangankan Anda didoain sama pendeta besar. Lu ketemu Yesus juga gak bertobat. Karena pertobatan itu bukan soal Yesus. Amin saudara. Pertobatan itu soal keputusan kita Bapak Ibu. Kalau memang saudara tidak putuskan untuk berubah. Engkau tidak akan pernah berubah. Whoever yang mendoakan saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Salam kanan kiri. Tergantung ente. Gitu saudara. Amin. Ya. Indah. Kalau kita lihat Yosua bukan hanya keputusan. Tetapi dia bilang gini. Tetapi aku. Yang pertama keputusan Anda penting. Yang kedua mulailah dari saya. Bilang sama saya. Lagi. Mulai apa? Lagi. Salam kanan kiri. Mulai dari kita. Banyak orang berharap pasangan kita berubah. Banyak orang berharap anak buah kita berubah. Banyak orang berharap anak kita berubah. Banyak orang berharap orang tua kita berubah. Gak bisa. Saudara gak bisa merubah siapapun. Saudara cuman bisa merubah saudara sendiri. Amin saudara. Amin. Jadi kalau mau berubah, mau lihat perubahan mulailah dari kita. Makanya Yosua bilang. Tetapi aku itu terlebih dahulu memutuskan untuk apa? Untuk aku beribadah kepada Tuhan. Baru keluar keluargaku. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara hari ini kalau Anda di sini dengar firman, waduh firmannya bagus. Jangan terus ngomong. Waduh bagus firmannya. Ini kenapa kakak gua nggak datang? Ini bukan untuk kakak saudara. Firman ini buat saudara. Amin saudara. Yang harus berubah siapa? Saya duluan. Saya mau ngomong apa aja tetap perubahan ada di saya. Saya berharap anak-anak saya berubah. Saya harus berubah terlebih dahulu. Amin saudara. Ya. Perkatakanlah Taurat Tuhan bagus. Siang malam waktu engkau berdiri. Waktu engkau berjalan. Waktu engkau ada bersama-sama dengan anak-anakmu. Tetapi perhatikan firman Tuhan bilang. Jadikanlah itu tanda di dahi dan di lenganmu. Yang namanya perubahan, yang namanya firman Tuhan, itu gak bisa cuma aturan. Harus disertai dengan teladan. Katakan sama saya teladan. Katakan sama saya teladan. Yang ketiga, kita lihat Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Jadi yang hari ini saya mau seberangkan adalah ambil keputusan. Supaya keluargamu dimenangkan bagi Tuhan. Amin saudara. Amin. Dan mulailah dari diri kita, bukan dari orang lain. Jangan suruh orang lain berubah, berubahlah terlebih dahulu. Dan yang ketiga, gimana caranya supaya keluarga kita berkemenangan atas dosa? Yuk kita baca 2, 3, apa katanya? Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18 bilang apa? Akan tetapi, perhatikan baik nih. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak akan hidup di dalam hukum Taurat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ambil keputusan. Mulai dari aku. Dan ingat, jangan pakai kekuatan sendiri. Kau perlu Roh Kudus Bapak Ibu. Untuk supaya engkau terus hidup bersama dengan Tuhan. Engkau gak akan kuat sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, buahnya adalah buah roh. Bukan tindakan kita, tetapi hasil kita
tunduk submisif kepada Roh Kudus, maka semua buah itu akan keluar. Kasihnya keluar, sukacitanya, damai sejahteranya, amin. Kelemah lembutannya sampai pengendalian dirinya keluar. Itu bukan tindakan kita, tetapi waktu kita tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus, maka semua itu akan keluar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu sekali engkau dan keluargamu itu berkemenangan atas dosa. Kenapa? Karena iblis sedang mencoba mencuri, membunuh keluargamu, dan membuatnya binasa. Doa saya, ambil keputusan yang benar, mulai dari aku, minta pimpinan Roh Kudus, maka hidupmu, keluargamu berkemenangan atas dosa. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Biarlah lagu ini jadi doa kita. Kau bersamaku, Amin. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Thank you Lord. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kau bersamaku, Di dalamku. Amin. jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat saja angkat pujian ini katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jemaat saja angkat pujian ini katakan. Tanda mujizat. Kalau lagu ini doamu, angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes, amin. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Urapi jamah, lawan Tuhan. Beri kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Oh, Hidupku menggenapi firman-Mu. biarlah melalui hidup kami firman-Mu digenapi. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala-galanya. Ini tinggal bagian kami. Kami mau ambil keputusan. Kami mau mulai dari kami. Kami gak mau lihat siapapun. Kami mau mulai submisif di bawah kehendak Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Sehingga apa yang kami putuskan, Roh Kudus yang kuatkan, Roh Kudus yang teguhkan. Terima kasih, aku serahkan Tuhan umat-Mu ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat yang berkemenangan katakan, amin. karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi setiap firman yang Kau izinkan, percayakan keluar melalui bibir lidahnya, tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terus terjemahkan, materaikan dalam loh hati kami masing-masing, dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Sehingga melalui kehidupan kami, kembali nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Inilah tanda materai perjanjian baru, mengingatkan karya penebusan, pemberian anugerah yang terbesar. Engkau rela mati untuk kutuk dosa kami, sehingga kami saat ini telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan. Bahkan Engkau berfirman, bagi kami orang percaya menjadi milik kepunyaan-Mu sendiri, bahkan menjadi anak-anak kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan berkati, silakan duduk sejenak. Bagi kasih Tuhan yang belum dapat perjamuan, boleh angkat tangan, rekan hamba Tuhan akan membantu yang belum menerima perjamuan saja. Tuhan memberkati. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kembali dengan penuh kerendahan hati saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak beragi. Tuhan titipkan firman bagi Anda, baca, renungkan, hayati dengan baik setiap firman yang Tuhan titipkan dan aplikasikan dalam kehidupan saya hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam perjalanan kehidupan anak kasih Tuhan. Saat ini saya menerima Mazmur 17 ayat 5, Alkitab berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Itu janji kebenaran firman bagi setiap anak-anak kasih Tuhan. Dan bagi Anda yang menerima firman Tuhan, renungkan, hayati, aplikasikan dengan baik firman Tuhan yang Tuhan titipkan, benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan saya. Dan saat ini mengingatkan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, dan kakiku tidak akan goyah. Sekali Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita tetap percaya, kita tetap yakini, Dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Tidak ada Tuhan yang lain yang kita imani, percaya. Tuhan yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Kita angkat roti tinggi di atas kepala. Saat ini kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa, kembali pada kesempatan yang indah ini. Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan dengan indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Dan inilah roti yang tidak beragi. Kami imani percaya roti inilah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, pemberontakan kami. Bahkan segala hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kami imani percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, dan sejahtera. Bahkan semua yang indah yang datang daripadamu, kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Rednya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Teruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, ia mengambil roti itu. Sesudah dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman percaya, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya.
Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, amat baik, teramat baik. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, melalui tubuh dan darah Yesus, kami telah dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, dan diberkati. Dan kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Sebelum kembali kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala, apabila anak saya datang ke tempat ini, dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitmu, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Allah Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dan bagi kita orang percaya, Markus 9:23b, tidak ada mustahil bagi kita yang percaya. Bahkan mungkin Anda datang bukan berdoa untuk sakit penyakitmu, Anda sedang bergumul untuk sanak pemilik keluargamu yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tuhan yang sama ada di tempat ini, Tuhan yang sama ada di tempat di mana Anda gumuli mereka yang Anda doakan untuk sakit penyakit yang mereka gumuli apapun juga, dan Tuhan sanggup mampu. Dia rindu untuk menolong dan menjawab, sebab kuasanya tidak pernah berubah. Sekali lagi Ibrani 13 ayat 8, bagi kita yang percaya, letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit Anda ketahui lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada dan imani percaya bahwa Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbahan baku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku saudara saya sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu, kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan bagi kita yang percaya, Anda datang dengan masalah kehidupan rumah tangga, masalah suamimu, istrimu, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya, apapun pergumulan saudara saya, dengan tangan terbuka Tuhan rindu menolong. Dia berfirman Yesaya 59 ayat 1-2, bukan telinga Tuhan kurang panjang untuk mendengarkan seruan doa saudara saya, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong saudara saya. Tepat pada waktunya Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh karena itu, asal Anda berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa, saat ini Dia sanggup mampu memulihkan dan memberkati dan menolong menyembuhkan saudara saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita tahu cawan ini adalah darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya. Satu hal, engkau tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa. Tapi engkau datang dengan tujuan, goalnya, untuk menyelamatkan, untuk mengampuni, memulihkan, dan mengikat kehidupan saya yang tidak berkenan. Dia datang rela mati untuk kutuk dosa saya. Untuk digenapkan Galatia 3 ayat 13, dia terkutuk oleh karena dosa saya melalui karya salib. Dan kita sebagai orang percaya, kita juga imani percaya pengorbanan Yesus tidak sia-sia. Kita juga rela mati bersama Yesus untuk kutuk dosa saya dengan iman, supaya dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, dan perilaku saya. Kuasa salib nyata, dan dia telah bangkit. Pada minggu pagi kita juga bangkit bersama Yesus sebagai umat pemenang dalam Kristus. Bangkit atas dosa, kalahkan juru dosa itu melalui kuasa kebangkitan bersama Yesus. Dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga. Roma 8 ayat 34 untuk menjadi pembela saudara saya. Roma 8 ayat 26 untuk menjadi perantara saudara saya dari Bapa di surga. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, dia saat ini juga tetap menjadi pendoa saudara saya di hadapan Allah Bapa di surga. Dan dia sedang mempersiapkan, berikan, akan lakukan, kerjakan, perbuat yang terbaik. Yohanes 14 ayat 2. Surga sedang menanti saudara saya. Bukan kacauan darah Yesus. Kita minum dengan iman percaya. Terima, terjadi sesuai imanmu. Supaya Yohanes 14 ayat 3, di mana dia berada, kita berada bersama dengan dia dalam kekekalan. Kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami bersyukur dan terima kasih kalau kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sangat amat peduli dalam kehidupan kami. Tanganmu tetap terulur, Engkau terus menyertai, dan Engkau terus menolong, Engkau terus memberkati dan memulihkan kehidupan kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita umat yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, Tuhan berkati.
baik saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk persembahan bisa kita berikan secara tunai melalui amplop yang tersedia. Dan juga bisa melalui kris, transfer dan juga melalui mesin edisi di dekat pintu keluar. Saya undang hambanya untuk berdoa. Shalom, terima kasih kepada hambanya Pastor Jifki yang memberkati kita semua, firman keluarga Misi Asia, yang kiranya firman terus bertumbuh berakar di setiap hati kita, berbuah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Pak Gembala, berkati kita semua dan pejabat kudus yang mengingatkan kita, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk penghamingan kita semua. Dan saatnya kita saat ini minggu pertama di bulan Maret, 1 Maret ya, kita belajar melakukan firman Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di setiap bangku jemaat terkasih ada 2 amplop. Amplop merah untuk kolektor dan amplop putih untuk perpuluhan kita, buah sulung kita dan ucapan syukur kita. Setiap awal bulan kita terima kasih kepada Tuhan. Kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan di mana gereja ini bisa berada sampai sekarang, karena semua doa juga sumbangsi dan support dari setiap jemaat terkasih melalui perpuluhan dan mau persembahan yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa untuk memberikan terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus, inilah persembahan kami. Dengan rasa syukur dan kerelaan hati kami berikan yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan. Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi berkat dan dikelola dengan benar, supaya GBI FIFA dapat terus menjadi saluran berkat. Inilah persembahan kami, Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi saluran berkat. Tidak terlilit hutang, tidak ditipu orang, tidak berkekurangan. Inilah persembahan syukur, dalam nama Tuhan kami memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik untuk Tuhan saudara. Sambil memberi yang terbaik, ada beberapa informasi yang akan kami berikan. Kami dari gereja di tempat ini menyambut adakah jemaat yang baru pertama kali hadir pada sore hari ini, bisa mengangkat tangan mungkin saudara. Kelihatannya puji Tuhan jemaat Tuhan yang tetap setia bersekutu beribadah bersama kami. Tetap sadarilah ini rumah Tuhan, gereja Tuhan, Tuhan Yesus Kepala gereja di tempat ini. Sebagai Gembala Agung kami bersama Ibu Gembala dan seluruh rekan sekerja Tuhan, Tuhannya titipkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan untuk kita bertumbuh bersama. Supaya kembalinya kita dari tempat ini, dimanapun Tuhan titipkan kita berada, nama Kristus dipermuliakan, diagungkan melalui setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, jangan lupa ibadah setiap hari Minggu di tempat ini, jam 11, jam 1, jam 3, jam 5. Dan melalui ibadah tempat ini, iman kita bertumbuh, Roma 10 ayat 17. Oleh karena itu dengar dengan baik firman Tuhan, renungkan hayati dengan baik, dan aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, berikutnya untuk sosial media GBI FIFA Plaza Indonesia. Bapak Ibu bisa memfollow Instagram FIFA.Plaza Indonesia. Untuk YouTube ACS TV mengajak Bapak Ibu semua untuk subscribe, untuk bisa kembali melihat ibadah-ibadah yang pasti akan memberkati saudara semua. Untuk gereja anak diadakan ibadah 2 kali. Yang pertama pada pukul 11 siang, kemudian ibadah kedua pukul 1 siang saudara. Berikutnya saya sampaikan juga untuk jadwal pembicara untuk minggu depan, Minggu 8 Maret 2026. Untuk ibadah jam 11 siang atau ibadah pertama akan dilayani oleh Pastor Virgi Hutauruk. Untuk jam 1 siang atau ibadah kedua dilayani oleh Pastor Rubin Adi. Untuk jam 3 sore atau ibadah ketiga akan dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Dan terakhir ibadah jam 5 sore atau ibadah keempat akan dilayani oleh Pastor Levi Supit. Pastikan saudara hadir dan sama-sama kita akan memuji, memuliakan Tuhan dan saudara akan diberkati. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Seberapa banyak tempat ini yang diberkati Tuhan?
Lambaikan tanganmu saudara. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Terima kasih untuk hambanya, saluran berkat Tuhan memberkati kehidupannya, pelayanannya. Dimanapun dia berada, kami yakini, imani, percaya melalui pelayanannya. Banyak jiwa dipulihkan. Dan pada akhirnya banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Dan pada minggu depan nanti, jam 1 adalah Pastor Benadi, pelayanan di tempat ini. Dan kami bersyukur dan berterima kasih. Pada kesempatan yang indah ini kami tetap dapat menjadi saluran berkat untuk pembangunan gereja dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote. Dan saya percaya di mana Tuhan titipkan melalui gereja ini untuk membangun 20 gereja. Dan pada minggu depan ada persembahan pembangunan gereja yang keempat yang segera akan diumumkan, yang menentukan nanti dari BBP. Kami hanya menyediakan seluruh pendanaan untuk pembangunan gereja yang dilakukan untuk hormat, kemuliaan, kebenaran kerajaan surga. Dan saya juga bersyukur setiap persembahan kekasih anak Tuhan yang Anda beri dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Tuhan akan balaskan dengan heran luar biasa saja. Setiap persembahan kekasih Tuhan kami terus optimalkan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Amsal 11 ayat 24-25, orang yang menabur tidak pernah berkekurangan, bahkan orang yang menabur bertambah kaya. Bagi Tuhan sekali lagi. Alkitab berkata, Kisah 20 ayat 35D, lebih diberkati memberi daripada menerima. Dan gereja Tuhan percayakan untuk secara logika manusia rasanya tidak mungkin. Tapi justru dengan demikian kita tahu semua bukan dari kita, semua dari Tuhan. Titipan Tuhan, hidup saudara saya, napasku juga, umur yang Tuhan titipkan sampai hari ini hanya karena kemurahan kasih anugerah Tuhan. Dan mari, apa yang dapat kita kembalikan, apa yang dapat kita lakukan, semua datangnya dari Tuhan. Dan saya akan berdoa, anak-anak Tuhan juga dapat menjadi saluran berkat, bisa menjadi bendahara-bendahara Allah. Dan kalau Anda punya niat, dambaan, kerinduan, Tuhan sanggup, mampu. Dan karena sesuatu yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, Dia rindu juga kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Inilah gerejamu, inilah umatmu. Engkau berfirman, Matius 16 ayat 18, umatku Allah mau tidak berkuasa, sampar, sakit, penyakit, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kekacauan apapun juga Tuhan yang sedang saat ini kami alami. Kami melihat dunia tidak bisa memberikan jaminan apapun juga. Tapi kami tidak ragu, khawatir, sebab kami tidak diberikan roh ketakutan, tapi kami diberikan roh kekuatan. 1 ayat 7, dengan kasih anugerah Tuhan dikaruniakan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sehingga apapun boleh terjadi, tapi hidup kami tetap ada dalam penyertaan, ada dalam tangan kasih anugerah berkat Tuhan. Engkau luputkan kami dari hal-hal di luar batas kemampuan setiap anak-anak Tuhan. Sebab hidup kami, keluarga kami, hari depan kami imani, percaya selama kami berjalan dalam pimpinan dan hadirat dalam lawatan Tuhan, kami tidak perlu ragu, khawatir apapun dunia boleh katakan, tapi kami tetap fokus dan melihat selama kami tetap melekat dengan Engkau. Kami tahu akhir dari kehidupan kami adalah apa yang Kau janjikan, apa yang Kau firmankan. Yohanes 3:16b, pada akhirnya orang percaya kebinasaan tidak menjadi bagian kehidupan anak Tuhan, tapi justru kehidupan yang kekal menjadi bagian kehidupan son saya. Sebab Paulus kata dalam Filipi 1 ayat 21, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Suatu waktu kelak kita pasti akan meninggalkan dunia ini, tapi kita punya dunia yang baru. Kristus Yesus telah menyiapkan sesuatu yang terbaik bagi kasih anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tahu kami ada jaminan di dunia kami
dalam kasih anugerah berkat Tuhan, dalam penyertaan, dalam pimpinan hadirat Tuhan. Dan kami tahu akhir kehidupan kami akan bersama Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Bukakan pintu tingkap di surga. Curahkan, limpahkan, tambah-tambahkan berkat rohani, jasmani, materi, digenapkan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan pakai kami tanpa kecuali, siapapun kami di tempat ini, jadikan kami menjadi saksi Kristus. Jadikan kami menjadi bendahara Allah. Jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Untuk memenangkan jiwa. Untuk hormat kemuliaan kerajaan surga. Menjelang waktu Tuhan yang sudah sangat amat begitu dekat. Dalam nama Yesus, kekasih yang diberkati Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dengan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kasih Tuhan. Dari siang sore hari ini sampai Kristus itu datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Kita berjumpa kembali minggu depan di tempat ini. Tuhan berkati semua pelayanannya, Tuhan berkati. Pergunakan waktu singkat untuk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.